Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sumarna. Alhamdulillah saya dipercaya untuk mengajarkan atau mengampu untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Selain sebagai guru produktif, saya juga menjabat sebagai kepala program keahlian untuk jurusan TKJ dan multimedia. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Channel ini saya gunakan sebagai media pembelajaran online ya bagi kalian nanti di rumah ya di masa pandemi COVID-19 ini. Saya harapkan kalian masih tetap semangat ya di masa pandemi COVID ini, biarpun belajar online, belajar di rumah ya, tetap kalian harus semangat untuk mengikuti semua proses pembelajaran online-nya atau daring di rumah. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah menjadi siswa dan siswi SMK Trigona Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan mungkin perkenalan materi mengenai pelajaran simulasi digital, belum masuk ke materi inti ya. Oke, langsung saja. Ada beberapa video kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengenai beberapa pertanyaan seputar mata pelajaran simulasi digital dan kompetensi apa saja yang harus kalian kuasai pada mapel ini. Untuk mapel simulasi dan komunikasi digital ini adalah mungkin mapel yang baru kalian dengar ya atau belum kalian dengar sama sekali, karena memang di tingkat SMP belum diajarkan ya, kecuali pelajaran umum yang sudah biasa kalian pelajari dari mulai SD, SMP, seperti matematika, fisika, mungkin kimia dan yang lainnya. Tapi untuk ini khusus untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital hanya ada di SMK ya, hanya ada di sekolah menengah kejuruan. Oke, yang pertama mungkin biar kalian menambah wawasan mengenai apa itu simulasi digital ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang seputar ya pelajaran simulasi digital nanti akan saya sampaikan di sini. Oke, yang pertama mengenai apa itu simulasi digital ya. Oke, simulasi digital ini atau disebut dengan SIMDIK ya, singkatan dari simulasi dan komunikasi digital, salah satu mata pelajaran yang pada sekolah menengah kejuruan ya, yang sudah dimulai berdasarkan surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Hidasmen nomor tahun 2017 yang mengenai struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Oke, yang berikutnya adalah pertanyaan yang kedua yang berkenaan dengan mata pelajaran simulasi digital itu, apakah nama mapel SIMDIK ini berubah menjadi SIMKOMDIK ya. Jadi di awal namanya adalah SIMDIK atau simulasi digital ya, simulasi digital. Tapi berdasarkan keputusan dari Dirjen Dikmen tahun 2017 pada struktur kurikulumnya berubah menjadi SISKOMDIK ya, atau dinamakan simulasi dan komunikasi digital ya. Tapi tetap untuk penyebutannya atau akronimnya kita biasa disebut SIMDIK aja ya, karena kalau SIMDIK terlalu panjang ya. Oke, berikutnya apa saja yang berikutnya, yang ketiga, yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul seputar pelajaran simulasi digital ini. Siapa saja ya, yang berikutnya siapa saja yang mempelajari mata pelajaran SIMDIK ini. Jadi mata pelajaran SIMDIK ini dipelajari oleh siswa kelas 10 ya, semua bidang keahlian SMK
Jadi kalau dikelompokkan kalau di struktur kurikulum di kelompok C1 ya. C1. Jadi semua siswa yang bidang kalian di SMK akan belajar SIMDIK ini ya, pelajaran ini. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan seputar SIMDIK yang berikutnya, ya, mengapa SIMDIK ini diajarkan pada semua bidang keahlian SMK, ya. Jadi kenapa sih pelajaran SIMDIK ini ada di setiap bidang keahlian atau jurusan di SMK, ya? Karena tujuan dari SIMDIK ini adalah untuk agar kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan gagasan, menggali ide, memecahkan masalah terkait produk dan layanan, mencari solusi alternatif dan mengkomunikasinya dalam bentuk kolaborasi dan berbagi pakai, sharing ya. Sehingga SIMDIK menjadi salah satu life skill atau kecakapan hidup ya. Jadi itu kenapa harus diajarkan di semua bidang keahlian SMK. Ya. Oke, ya berikutnya pertanyaan selanjutnya yang berkenaan dengan pelajaran SIMDIK ini. Apakah tujuan SIMDIK hanya sebatas siswa mampu menggunakan perangkat lunak? Ya. Jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak ya. Karena tujuan SIMDIK ini bukanlah hanya sebatas menguasai perangkat lunak aja atau mengoperasikan beberapa software atau aplikasi ya. Nah, di SIMDIK ini siswa nanti belajar bagaimana mengidentifikasi suatu masalah, mencari ide-ide atau gagasan, kemudian mendapatkan solusi. Setelah mendapatkan solusi dan gimana cara mengkomunikasikannya. Nah, itu tujuan SIMDIK ya. Jadi nggak hanya sekedar kalian belajar mengoperasikan program Office atau belajar program ada nanti editing video dan yang lainnya. Jadi di sini kalian nanti belajar ya bagaimana bisa mengidentifikasi masalah ya, udah mencari ide dan mendapatkan solusi ya, dan mengkomunikasikannya ya. Nah, itu tujuan pelajaran SIMDIK. Kemudian materi apa saja ya, materi apa saja yang ada pada SIMDIK. Nah, ini ada 3 materi pokok ya, dan akan dikelompokkan menjadi 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah pengelolaan informasi digital (PID), kemudian komunikasi dan kolaborasi daring atau KKD, dan yang ketiga adalah visualisasi konsep ya. Nah, itu 3 ruang lingkup ya materi dari simulasi digital. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan seputar SIMDIK. Yang berikutnya adalah adakah manfaat SIMDIK dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya ya. Jadi sini mungkin ada pertanyaan, adakah manfaat SIMDIK dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya ya. Jadi di sini SIMDIK ini bertujuan untuk membekali siswa untuk menggali ide dan mengkomunikasikan gagasan ya. Nah, gagasan ini dapat diwujudkan menjadi suatu produk ya atau layanan yang akan dibuat dalam mapel produk kreatif dan kewirausahaan ya PKK yang diajarkan pada siswa kelas 11 dan kelas 12 ya. Itu manfaat SIMDIK dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya untuk saya akan menjelaskan mengenai materi ya secara lebih detail lagi, materi apa saja yang nanti akan diajarkan di pelajaran simulasi digital. Oke, di sini ada kompetensi dasar yang harus dikuasai setiap siswa untuk mata pelajaran SIMDIK. Nah, di sini kalian bisa lihat di tabel ada 2 kompetensi dasar yang diwajibkan, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Di kolom sebelah kiri itu ada pengetahuan dan kolom sebelah kanan ada keterampilan. Nah, untuk yang kompetensi dasar yang diajarkan pada semester 1 itu ada 7 kompetensi dasar yang diajarkan ya. Insya Allah mudah-mudahan
7 kompetensi dasar ini bisa kalian dapatkan atau kalian pelajari pada semester 1 ganjil ya. Yang pertama adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Itu pengetahuannya. Nah, keterampilannya adalah menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Kemudian yang kedua adalah metode peta-minda atau disebut mind map. Gimana cara menggunakan metode mind map untuk membuat mencari suatu solusi atau mencari solusi dari suatu masalah ya. Kemudian yang ketiga ya, nanti untuk mind map kita ada beberapa aplikasi yang digunakan ya, berkenaan dari pembuatan nanti untuk keterampilan membuat mind map peta-minda. Oke, yang ketiga mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif dan persuasif. Nah, di sini aplikasi yang digunakan atau software yang digunakan adalah Microsoft Word ya untuk mengolah kata. Jadi kalian diajarkan gimana cara memformat sebuah dokumen ya menjadi beberapa format yang diinginkan ya. Dari mulai kita akan belajar cara mengatur ukuran kertas ya, kemudian sampai membuat atau menginsert objek-objek yang dibutuhkan seperti ada clip art ya, kemudian sampai tabel dan yang lainnya, sampai terakhir proses untuk outputnya dicetak, pencetakan. Oke, yang berikutnya adalah menerapkan logika dan operasi perhitungan data ya, atau di sini kalian nanti diajarkan cara mengoperasikan untuk keterampilannya mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka ya. Nah, yang aplikasi yang kita gunakan adalah Microsoft Excel ya. Nanti kita akan belajar gimana cara mengoperasikan program Microsoft Excel, gimana mengolah data-data yang berupa angka-angka ya, penggunaan rumus ya, penggunaan formula dan yang lain sebagainya. Yang nanti untuk contoh-contoh soalnya, untuk sampelnya kita akan menyesuaikan dengan yang kira-kira digunakan di luar ya, di dunia usaha atau di dunia industri. Oke, kemudian yang berikutnya, kompetensi berikutnya menganalisis fitur tepat untuk pembuatan slide ya. Jadi kalian di sini membuat slide presentasi. Nah, aplikasi yang kita gunakan adalah Microsoft PowerPoint. Nah, di sini nanti kalian diajarkan gimana cara pembuatan slide presentasi ya. Nah, gimana nanti pembuatan presentasi ini bisa lebih efektif ya, gimana sih teknik yang digunakan supaya presentasi yang kalian lakukan itu lebih efektif dan lebih menarik untuk dilihat orang. Kemudian yang ketujuh itu adalah menganalisa pembuatan e-book ya, atau buku digital. Ya, di sini kalian diajarkan mengoperasikan perangkat lunak atau software atau aplikasi yang digunakan untuk membuat e-book atau buku elektronik ya. Oke. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang nanti diajarkan di semester 1 atau ganjil. Yang berikutnya adalah untuk semester 2 ya atau genap. Nah, nanti kalian belajar beberapa kompetensi yang harus kalian kuasai di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga 7 kompetensi. Yang pertama diawali dengan memahami konsep kewarganegaraan digital ya. Ya, gimana etika kita sebagai warga digital itu apa saja ya. Nanti akan diulas, akan dibahas di kompetensi ini. Atau disebut dengan kewarganegaraan digital itu disebut dengan netizen ya. Kemudian yang berikutnya, kompetensi berikutnya yang ke-9 di sini sesuai nomor urutan 39, menerapkan teknik penulisan search engine ya. Untuk melakukan keterampilannya melakukan penulisan informasi. Jadi mungkin kalian sudah bisa mengoperasikan atau menggunakan yang namanya aplikasi web yang berbasis web yang namanya search engine atau mesin mencari ya. Mungkin orang umum biasa menggunakan Google ya untuk mencari, tapi di samping itu banyak juga aplikasi yang search engine yang digunakan yang ada pada saat ini selain Google. Nah, di sini mungkin kalian hanya sekedar teknik search, mencari dengan kata, nah, tapi di sini nanti kalian akan belajar
gimana cara setelah data yang kalian dapatkan atau informasi kalian dapatkan mau diapakan datanya ini, ya, apa diolah selanjutnya mau diapakan, ya, setelah data informasi kalian dapatkan di internet. Nah, mau diapa, apakah akan dijadikan dicetak atau hanya dijadikan file digital dan seterusnya, ya. Akan lebih tuntas lagi di sini di mata pelajaran search engine. Dan teori-teori atau pengetahuan mengenai search engine itu apa saja. Ya, mungkin kalian hanya sekedar hanya sering menggunakan Google, cuman teori-teori atau pengetahuan mengenai search engine itu kalian belum bisa ketahui atau belum diketahui. Nah, mungkin di materi inilah nanti kalian akan paham, ya, apa saja yang kalian harus ketahui mengenai aplikasi search engine ini, ya. Oke, berikutnya 3.10 menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron, ya. Nah, untuk prakteknya keterampilannya melakukan komunikasi, ya, asinkron. Apa itu asinkron, apa itu asinkron, ya. Nanti akan dibahas mengenai jenisnya apa sih komunikasi sinkron dan asinkron ini, ya. Kalau sinkron ini langsung, ya, komunikasi langsung tanpa jeda. Kalau asinkron komunikasi tidak langsung, jadi ada jedanya. Jadi ada perlu proses untuk komunikasinya. Nah, kemudian yang berikutnya di kompetensi selanjutnya adalah menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring, ya, atau disebut kelas maya, ya, atau kelas maya kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu online, ya, online class, ya, online class. Nah, di sini kita akan belajar untuk pembuatan atau menggunakan fitur-fitur dari kelas maya ini menggunakan aplikasi yang namanya Edmodo, ya. Mungkin kalian juga baru dengar apa itu Edmodo. Jadi Edmodo ini adalah sebuah aplikasi berbasis web, ya. Kalian bisa akses melalui website, ada websitenya. Nah, di sini ini digunakan untuk sebagai media pembelajaran juga, ya. Biasa digunakan oleh banyak guru-guru untuk pembelajaran yang bersifat electronic learning, ya, atau e-learning, ya. Nah, nanti fiturnya apa saja nanti kita akan coba praktekkan penggunaan untuk kelas maya Edmodo-nya. Oke, 3 kompetensi yang terakhir di sini kita mulai untuk merancang untuk tahap pertama itu tahap praproduksi disebutnya, ya. Ya. Jadi dokumen-dokumen tahap praproduksi apa saja yang dibutuhkan, ya. Gimana cara pembuatan dokumen-dokumennya untuk tahap produksi ini. Jadi sebelum produksi, ya, itu ada 3 tahapan, ya. Ada praproduksi, ada pasca produksi, ada post production, ya. Nah, di sini untuk yang kompetensi selanjutnya adalah di produksinya. Nah, sini kalian buat untuk membuat sebuah produksi, ya, atau dalam bentuk video atau animasi atau musik digital dengan menggunakan berbagai macam aplikasi, ya. Untuk video editing mungkin yang sederhana nanti ada Movie Maker ataupun aplikasi video editing lainnya. Udah ada aplikasi untuk animasi, ya. Mungkin nanti kita akan belajar dengan menggunakan animasi 3 dimensi, ada 2 dimensi itu dengan Blender, ya, atau dengan Adobe Flash, ya, dan atau musik digital. Jadi kita juga bisa memproduksi musik digital atau mengedit suara soundnya dengan menggunakan aplikasi sound editing, ya, karena banyak di ini aplikasi-aplikasi yang menggunakan sound editing. Nah, setelah diproduksi, setelah kalian selesai untuk memproduksi video, animasi atau digital, nah, langkah terakhir adalah demikian penjelasan kompetensi yang harus kalian kuasai pada mata pelajaran SIMDIK ini. Untuk absensi kehadiran, silakan kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube saya sebagai tanda bahwa kalian sudah menghadiri pertemuan yang ke-1 pembelajaran online. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video
pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.